Sing badhe kula aturaken teng mriki, mergi kula diminta mau itu hasanah. Kula badhe nerangaken masalah wirasah nabawiyah. Didawaken dening para ulama, setiap kata waris di Quran untuk ahlul khairi, maka maknanya itu wirasah ilmiah. Misalipun wonten ayat wa waritha Sulaiman Dawud wa qala ya ayuhan nasu 'allimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Sulaiman mewarisi Dawud. Maknanya fil ilm. Begitu juga ketika Nabi Zakaria donga fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Saya kasih turunan ya Allah yang bisa mewarisi saya dan mewarisi keluarga besar Yakub. Fil ilmi, dalam urusan ilmu. Sehingga kula sangat berharap dan insya Allah mesti kabul zuriyah saking umumipun Mbah Sambu, khususipun saking Mbah Dawi. Sedanten maris saking Mbah Dawi itu fil ilmi. Cek ilmu tasawuf, cek ilmu fikih, cek ilmu politik. Pokoknya sementing niku ilmu. Karena saat ini kathah tiang nganggep waris niku namung waris maliyah utawi waris-waris kebesaran. Kula sangat emut. Kula ini termasuk pendokumen fikih-fikihipun Mbah Dawi karena selain beliau pernah mbah saya juga saya murid Mbah Maimun, Mbah Mun yang sering cerita tentang fikihnya Mbah Dawi, Mbah Maksum dan fikih-fikihnya Mbah Muhaimin. Sehingga kula gadah data-data fikih yang valid ingkang saged kula aturaken teng mriki. Kenapa saya cerita ini? Karena niki wonten Leaska ingkang bin Akhfas bin Hamid bin Bedawi saterusipun dugi Mbah Sambu. Semua niku gadah khazanah fikih sesuai zaman masing-masing. Kula tesemut Abdul Hasan Asyadzili ngendikan api-api ibadah sirri, ibadah sing ora ketok. Tapi masalahnya ahlul ma'asi adharu ma'asiyahum. Orang-orang maksiat itu kalau maksiat itu di depan umum ngedeng. Maka kata beliau fa'alinu ya ahla ta'at ta'atikum. Maka kalian yang taat harus menampakkan ketaatan kalian. Ini penting kula aturaken, kula sering guyon teng pundi-pundi. Kalau banyak TKI ke Jepang, ke Korea, atau ke Taiwan, itu mereka tahu penyalurnya karena ditulis. Penyalur tenaga kerja ke Korea, ke Jepang, ke Taiwan. Dan mereka berbondong-bondong ke sana. Harusnya santri-santri alumni Al-Wahdah juga ditulis saja. Penyalur kebaikan, konsultan Pondok Al-Wahdah. Tulis saja, ahli Fathul Qorib, kelas medium. Nanti kalau bab yang nggak bisa, tulis saja. Maaf, hanya bisa bab sholat. Sehingga nanti orang yang mau konsultasi itu tahu tempatnya. Selama ini orang-orang soleh itu terlalu sopan, sehingga tidak diketahui. Coba misalnya jenengan istrinya mau kelahiran, nggak ada tulisan bidan, itu nyari ya kesulitan. Dokter-dokter itu terang-terangan, dokter umum. Kalau merasa pinter, ditulis dokter spesialis. Sehingga orang kalau nyari itu jelas. Kepolisian juga ditulis kantor polisi. Sehingga orang kalau nyari jelas. Sekarang problemnya, orang-orang alim itu tidak mau menampakkan kealimannya. Entah karena tawaduk, entah karena memang tidak alim, tidak tahu saya. Tapi yang jelas, orang akan kesulitan mencari. Jadi saya berharap nanti alumni-alumninya Gus Akhfas ini ditulis saja. Ahli Fathul Qorib, kelas medium. Spesifik bab sholat. Pantangan misalnya muamalat. Ditulis saja. Supaya nanti itu jelas. Loh betul. Ini karena dulu Badawi ngajar tafsir itu ya di Masjid Jamek. Semua ulama itu kalau ngajar harus di depan umum biar ilmu itu terkontrol, terkoreksi. Dulu tidak ada ulama yang sembunyi-sembunyi, tidak ada. Imam Bukhari menjadi alim gitu itu diuji 100 ahli hadis di depan umum. Enggak boleh ilmu sembunyi-sembunyi. Karena ilmu itu butuh diuji. Ilmu medis ya gitu. Kalau kamu ingin gelar doktoral juga ada munakosah, ada ujian terbuka. Nah sekarang ketika yang nampak itu orang-orang yang tidak ahlul ilm,
karena ada medianya. Kemudian kita sudah ketinggalan jauh. Saya punya cerita karena kemarin saya di Korea 7 hari. Saya diceritain begini, Pak Gus, menang kalah itu penting diterangno. Karena kalau nggak dijelaskan itu bahaya. Singkat cerita ada cerita begini. Jadi orang Korea itu kalau ada orang mau sholat dan majikannya baik itu ditawarin gini, apa saya belikan patung? Karena mereka tidak bayangkan satu ibadah kok tidak ada apa patungnya. Itu saya punya teman termasuk jajaran orang Garuda. Itu sholat di mall, ya di mall di Korea. Itu security langsung nelpon polisi. Pak polisi di sini ada ritual teroris. Ya. Jadi kalau namain sholat itu ritual teroris. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita punya media untuk menjelaskan ini sholat, ini zakat, ini haji. Sehingga tadi malam saya masih ngajar di Pondok Sidogiri, saya cerita, kalau orang bisa ke Korea karena tulisan penyalur tenaga Korea, kenapa santri-santri tidak menulis saja? Penyalur santri ke Al-Wahdah, penyalur santri ke Sarang. Setidaknya kita jadi media. Kita sekarang kesulitan, nyari kitab ahli sunnah di kota itu kesulitan. Yang ada ya kitab-kitab tahqiqan Albani, kitab-kitab kubu mereka. Dari kesulitan itu akhirnya yang dibaca ya mereka, yang diterjemah ya mereka, yang dikaji ya mereka. Dan ketika kita mendebat mereka, kita sudah ketinggalan zaman karena itu sudah terpatri. Misalnya masalah tahlilan, itu mereka kalau nulis begini, enak ya jadi GNU. Ada orang mati, datang, makan-makan, rokokan, pulang dapat sangu. Sehingga image-nya GNU itu buruk. Jadi biasanya yang bisa balas ya yang sama-sama cangkem elek. Makanya saya ini pendukung gerakan cangkem elek. Tapi jangan yang kiai-kiai yang gitu, biar yang mereka saja. Terus mereka yang jawab nulis, kamu rela ibu kamu, mbah kamu mati, terus dibuang kayak kucing, nggak ada yang doain. Karena di debat pakai logika sudah tidak bisa. Kemarin saya kedatangan tamu dari Jakarta cerita, salaman habis sholat itu ada dalilnya enggak? Itu debat di Jakarta nggak pernah menang dia. Pakai logika sehat nggak pernah menang. Akhirnya bisa menang karena apa? Teman saya bilang gini, kamu setelah sholat boleh nggak ke kamar mandi? Kencing atau berak? Boleh. Nyalain HP boleh nggak? Boleh. Berarti yang nggak boleh itu ingat Allah. Kan lucu kan, habis sholat wiridan ingat Allah nggak boleh. Tapi nyalain HP boleh. Ke kamar mandi boleh. Akhirnya menang lewat logika yang agak kasar, cangkem elek lah cara Jawa itu. Karena kalau enggak ya nyari detailnya hadis. Mana buktinya Rasulullah setelah sholat baca ini, terus salaman begini. Logikanya ya itu tadi. Kamu habis sholat boleh enggak nyalain HP? Boleh. Boleh enggak ke kamar mandi? Boleh. Kenapa wiridan enggak boleh? Kenapa ingat Allah enggak boleh? Nah, lagi-lagi ini menyangkut media. Sekali yang masuk itu pikiran mereka, kita akan apa ya? Memasuki dengan pikiran kita juga kesulitan. Ini yang kita paling khawatirkan, kita semua ini tidak melakukan perintah Rasulullah SAW, yaitu ada hadis idza zuharatil fitan wal bid'u falyudhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Ketika bid'ah sudah banyak, sudah sangat-sangat muncul, maka semua orang alim harus menampakkan kealimannya. Kalau tidak maka kena laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Karena tadi coba konsultan apa saja di kota itu ada. Yang belum ada itu konsultan Fathul Qorib. Sampai cari di kota apa, mulai tukang gigi, dokter gigi, apa saja ada. Kecuali tulisan konsultan Fathul Qorib. Jadi harusnya ditulis saja konsultan Mizan Kubro. Kalau alumni Al-Wahdah konsultan fikihnya Mbah Bedowi. Konsultan Thariqah Syadziliyah. Menurut saya itu bagus. Setidaknya orang yang seneng itu mau tanya, yang hasud neliti, nggak masalah. Saya yang dikatakan orang alim seneng itu bukan karena apa-apa. Yang seneng ingin niru alim, yang hasud takjak kompetisi. Ben seru. Sehingga dua-duanya baik menurut saya. Karena tadi, yang seneng biar niru, yang hasud dijak nopo kompetisi. Tak suruh baca di depan saya. Ini penting saya utarakan karena sekarang itu Masya Allah betul. Saya termasuk orang yang
apa ya, bangga lah, bangga dengan tradisi lasem. Karena hubungan dzurriyyah tadi, dzurriyyatan ba'duha min ba'd itu kental sekali. Kenapa saya bangga? Karena Mbah Mun juga gitu. Mbah Mun tuh bangga betul dengan mbah-mbahnya, dengan leluhurnya. Saya pernah ditanya sama seorang alim, Gus, apa dalilnya orang tasyarruf bisyarofil ansab? Orang bangga dengan nasabnya. Saya bilang, ayatnya adalah wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak itu adalah leluhurnya Nabi Yusuf. Sebetulnya beragama Islam itu ya berdasar agama Islam itu agama yang benar. Tapi kata Nabi Yusuf, wattaba'tu millata abai, saya mengikuti cara beragama mbah-mbah saya. Yaitu beliau menghitung mulai Ibrahim, Ishak, Yakub. Karena Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, kenapa niru agama ini harus ada masternya? Saya ngaji di Jogja, padahal Jogja itu kota yang jarang menerima wasilah. Saya bilang begini, saya masih ingat betul dawuh Mbah Mun. Pangeran itu ora mangan ra ngombe. Pangeran itu la yakul wala yasrob wala yanam dan seterusnya. Sehingga kebaikan itu tidak bisa niru Allah karena Allah ini qadim. Allah itu enggak tertirukan karena Allah itu mukhalafatul hawadis. Yang bisa ditiru, yang bisa ditiru itu ya makhluk. Sehingga Allah dawuh ihdinas siratal mustaqim, bukan sirotoka tapi sirotol ladzina an'amta alaihim. Jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Jadi kita niru Mbah Hamid, niru Mbah Bedowi, niru Mbah Abdul Aziz sampai Mbah Sambu, sampai Syarif Hidayatullah, sampai Sunan Bonang dan seterusnya. Nah, tapi orang-orang kota itu maunya itu ibadah sendiri, baca hadis, terus membayangkan maknanya demikian dipraktekkan tanpa guru. Makanya kemarin ada rame-rame masalah milkul yamin itu korban belajar tanpa apa? Guru. Nah, mereka itu sebetulnya orang-orang yang masih kosong. Ketika kita bilang dalilnya pakai guru ya Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Nah, karena kalimatnya adalah an'amta yang telah engkau, maka kemungkinan terbaik memang niru orang yang sudah meninggal. Karena terbukti husnul khotimah tidak terkontaminasi macam-macam. Tapi kalau niru yang masih hidup itu kan nggak ada jaminan nanti stabil ndak. Karena ya manusia itu harus setelah terkenal terus setelah punya jabatan mungkin agak-agak rubah ya macam-macam. Jadi ini penting saya utarakan Kak. Sehingga sebetulnya Islam kota, saya ini merasakan dakwah di Islam kota. Itu ketika kita punya dalil ya tadi. Dalilnya wasilah apa? Dalilnya mengikuti guru apa? Sementara ini kan santri-santri hanya punya dalil, mengikuti guru, dalilnya taklim muta'alim. Mereka dari awal anti taklim muta'alim, mereka tidak respect. Karena mereka orang-orang yang ya agak-agak liberal. Tapi ketika saya jelaskan, dalilnya ikut guru, sampai sanad ila Rasulillah adalah apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Mengikuti jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Mereka menerima. Karena tidak mungkin kita niru cara makannya Allah. Allah tidak makan. Kita niru guru-guru kita bahwa makan niatnya at-taqawi alal ibadah, niat supaya kuat ibadah. Kita nikah, niru para nikahnya orang soleh supaya ditaksiri ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak umatnya Rasulullah sehingga banyak orang alim. Coba zuriyahnya Mbah Dawi saja berapa yang alim? Ada Gus Naji, ada macam-macam. Zuriyahnya Mbah Umar, ada Mbah Hamid Pasuruan, macam-macam. Sehingga kita nikah ngikuti ulama-ulama dulu. Ini murni litaksiri umati Rasulillah. Litaksiri sajidin, litaksiri roki'in, litaksiri da'ina ilallah. Sehingga kita ngikuti. Makanya terus kita ekstrim sekali punya kaidah man ta'allama bila syaihin fasayhuhu setan. Orang belajar tanpa guru, gurunya setan. Dan sekarang terbukti banyak penulisan-penulisan yang enggak karu-karuan karena pasti usul-usulnya itu ngaji tanpa guru. Makanya dulu Mbah Hamid Bedowi itu masyhur. Semoga ini enggak ditiru Gus Akhfas. Ini kebaikan tapi enggak perlu ditiru karena zaman era itu memang masih lazim. Kalau ada orang kuliah kok tentang keislaman tuh kata Mbah Hamid, "Ji, anak sekolah ning ndi?" Teng ITB, Mbah. Ya sadok ning ITB paling otak-atik sekrup. Tapi nak ning kono otak-atik agama. Jadi beliau itu lucu. Jadi kalau orang nasional itu malah beliau seneng kalau kuliah di listrik,
di mesin karena yang di otak-atik hanya skrup gitu. Tapi kalau orang-orang kebanyakan kok kuliah di yang berbau agama itu nggak boleh karena takut yang di otak-atik itu agama. Itu menurut saya satu kearifan, tapi Gus Hafaz jangan niru itu, nanti orang banyak salah paham karena eranya berbeda. Tapi itu menurut saya itu satu kearifan, betapa arifnya guru-guru kita, mbah-mbah kita. Agama ini satu kebaikan, tapi tetap saja yang ngelola harus orang-orang yang kredibel. Kalau ndak ya ndak karu-karuan. Saya ini termasuk tim tafsir. Itu paling kesulitan itu nafsirkan ayat-ayat yang menjadi jargon mereka, karena secara zahir maknanya itu menguntungkan mereka. Saya ulang lagi, karena secara zahir itu maknanya menguntungkan mereka. Sehingga saya dulu ketika ditawarin jadi tim tafsir di UII, saya bilang, saya mau asal fikihnya diserahkan saya. Berapa persen Pak? Ya 100%, kalau enggak saya tidak mau. Kenapa demikian? Sekarang tuh ada kelompok tekstualis. Sehingga yang enggak ada di Quran ya halal. Misalnya Quran enggak mengharamkan tikus, Mas. Ya tikus berarti halal. Jadi yang enggak ada di Quran ya halal, kan kacau. Saya sering bilang ke mereka, enggak ada apa enggak tahu. Kalau enggak ada ya beda kalau sama dengan enggak tahu. Mereka itu kalau ngitung jumlah yang halal itu hanya pakai ayat kula ajidu fima ukhiya ilayya muharraman ala ta'imiyat amu sak terus itu. Tentu pengecualiannya hanya 3. Hanya lahmal khinzir dan seterusnya itu 3 itu tok. Tapi mereka tidak hafal bahwa di antara aturan umum Quran itu adalah wa yuharrimu alaihimul khobais. Dan di antara ciri utama Rasulullah Muhammad adalah mengharamkan semua yang menjijikkan. Jadi tikus itu kira-kira kamu jijik enggak? Kotoran manusia jijik enggak? Kencing manusia itu jijik enggak? Ini sesuatu yang pasti haram karena termasuk apa? Al-khobais. Terus begini contoh dalam fikih lagi. Ini contoh terakhir, teman tenang saja. Di sini karena saya dipesan sambil nunggu Habib Anis ini. Orang menikahi mbaknya sekaligus menikahi adiknya kan tidak boleh. Al-jam'u bainal ukhtain. Jadi istri kamu pertama mbaknya sekaligus nikahi adiknya fi nikahin wahid dalam nikah satu itu tidak boleh. Dan itu Quran hanya membicarakan itu wa antasma'u bainal ukhtaini. Di antara yang dilarang adalah menikahi mbak sama adiknya bersamaan. Andaikan itu diterjemah bebas, maka terus nanti ada ayat di berikutnya wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum. Selain itu halal semua. Kan enggak kebayang misalnya orang menikahi perempuan dan budenya. Orang menikahi perempuan dan mbahnya. Dengan alasan itu di Quran enggak ada. Maka saya berkali-kali bilang, saya mau ikut tim tafsir asal fikihnya saya. Akhirnya ya saya terjemah wa antasma'u bainal ukhtain dan tidak boleh mengumpulkan mbak dan adiknya. Saya tambahi sendiri dalam kurung juga perempuan dan budenya, juga perempuan dan buliknya, juga perempuan dan mbahnya atau semua perempuan yang punya hubungan mahram. Harus ditambahi seperti itu. Karena dalam ilmu balaghah wa antasma'u bainal ukhtain adalah zikrul ba'di wa iradatil kul, menyebut sebagian. Jadi contoh haram adalah mengawini mbak dan adiknya. Itu hanya contoh saja, sebetulnya termasuk mengawini perempuan dan budinya, mengawini perempuan dan buliknya, perempuan dan mbahnya. Nah, cuma pikirannya Quran kan begini, yang potensi orang syahwat itu kan mbak sama adiknya, sama-sama cantik masih muda. Kan gak kebayang misalnya Sri itu umur 17 tahun, kamu kawini bersama mbahnya yang umur 70 tahun. Maka Quran tidak perlu melarang. Ini kalau asal orang waras kan nggak kebayang nikahin cucu dan mbahnya. Sehingga Quran tidak perlu melarang itu karena pasti orang waras itu tidak akan melakukan. Jadi yang diperingatkan tuh jangan nikahi mbak dan adiknya karena potensi sama-sama masih cantik. Tapi kalimat ini pun ini penghormatan saya kepada Mbah Bedawi, pada keluarga ahlul ilmi. Kalimat ini pun maknanya hanya seperti itu. Maka Rasulullah ketika ayat itu turun langsung ngendikan ditambahi wala bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Begitu juga enggak boleh nikahi perempuan dan buliknya, perempuan dan budinya. Terus oleh ulama fikih ditambahi lebih umum. Dua perempuan yang andekan yang satu lelaki itu enggak boleh nikah, maka dua perempuan ini tidak boleh dikumpulkan tahta rajulin wahid, di bawah satu
laki. Berarti memasukkan perempuan dan mbahnya, perempuan dan saudara rodoknya, perempuan dan saudara musoharohnya. Nah, sekarang bayangkan misalnya orang hanya baca Quran. Yang haram itu hanya nikahi perempuan dan adiknya. Atau perempuan dan mbaknya. Wa antasma'u binal ukhten. Tapi kalau perempuan cantik, budenya cantik, nggak apa-apa lah bersamaan. Kan nggak ada di Quran. Itu bisa celaka kalau seperti itu. Dan makanya saya berharap Pondok Al-Wahdah mengkader gimana supaya semua mufassir itu faqih. Jangan karena dia belajar lughat, misalnya sekolah kuliah adab, kemudian dia menekuni tafsir hanya berdasar dia punya otoritatif di dalam ilmu adab atau ilmu balaghah, ilmu sastra Arab. Itu bahaya betul. Makanya saya ini kampanye sebesar-besarnya supaya penafsir Quran itu syarat utamanya itu tahu fikih. Karena yang pokok dalam Quran itu fikih. Tanpa fikih itu tidak bisa. Saya punya sekian contoh. Dulu Imam Syafi'i mengatakan begini. Orang yang tayamum karena nggak ada air, syaratnya itu tolabul ma', mencari-cari air. Setelah mencari-cari baru boleh tayamum kalau ternyata nggak ada air. Ketika ditanya, mat dalil ala dalik, lalu dalilnya apa? Imam Syafi'i jawab, falam tajidu ma'an. Kemudian mereka tidak menemukan air. Terus kata beliau, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Dalam bahasa tidak mungkin orang yang tidak pernah mencari kemudian dikatakan tidak menemukan. Di mana-mana tidak menemukan itu setelah mencari. Jadi semudah itu kalau orang alim menafsirkan Quran. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Enggak mungkin orang yang enggak pernah nyari kemudian dikatakan tidak menemukan. Maka syarat tayamum li faqdil ma, tayamum karena enggak ada air, syaratnya pertama adalah mencari-cari air. Baru setelah enggak ketemu boleh tayamum. Idla yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena tidak mungkin secara bahasa kalau bagi yang enggak mencari dikatakan lam yajid. Masya Allah wa sallam Habib Anis. Jadi ini sesuai perjanjian karena sambil nunggu Habib Anis. Jadi ini saya tambahin paling 5 menit lagi. Monggo ahlan wa sallam. Jadi saya mohon sekali sama muhibbin-muhibbinya Mbah Dowi, Mbah Hamid, Gus Akhwas, Gus Zaki. Tolonglah maklumatkan bahwa kalian semua adalah hamalatul wahyi, warasatun nubuwah. Sehingga ini penting sekali karena tanpa itu tidak diketahui. Diketahui itu penting sekali. Enggak apa-apa, sampean tulis saja alumni-alumni Al-Wahdah, konsultan Fathul Qorib. Tulis saja. Misalnya kalau di Plang Malu, ya tulis di WA atau di status ahli Fathul Qorib. Nanti yang seneng ya ngaji, yang hasud bully, enggak apa-apa. Yang penting menjadi maklum bahwa kitab ini masih hidup, pecintanya masih banyak. Saya punya pondok di Sragen itu pernah ditanya, Gus kenapa namanya pondok Fathul Qorib? Sekarang bilang ahli sunnah wal jamaah itu kadang beda dengan kita cara ahli sunnah wal jamaah. Mau bilang Islam Nusantara nanti kalau ditanya sataf tariku umati begini-begini tidak ada yang termasuk Islam Nusantara, malah bingung lagi saya. Tapi kalau Fathul Qorib itu mesti orangnya ahli sunnah wal jamaah karena khas. Saya di Sragen punya pondok 2, yang satu tak namai Fathul Qorib, yang satu tak namai Aqidatul Awam. Karena itu khasnya pesantren. Karena kalau dinamain pondok Imam Bukhari, sekarang banyak orang nggak berani baca Imam Bukhari karena orang Wahabi kalau dalil ya pakai hadis sahih Bukhari lah. Pengapesan orang NU itu hadis sahih. Jadi ya kasihan Imam Bukhari. Sebenarnya Imam Bukhari itu tidak milik mereka. Tapi gara-gara kita tidak baca Bukhari, mereka yang baca seakan-akan mereka yang tahu hadis sahih, kita yang tidak tahu. Ini penting saya utarakan sehingga saya masih punya rencana nanti baca Bukhari. Karena ya supaya mereka tahu kalau Bukhari itu milik kita, tidak milik mereka atau milik semua orang Islam. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Kita umatnya Rasulullah diadili oleh dawahnya Rasulullah sendiri. Saya sering ketemu mereka yang takfiri bilang ini kafir Pak, hadisnya ini. Saya bilang gini, laukana Rasulullah hayyan lama rodiya ayyufarraqahu huwa wa ummati. Andaikan Nabi itu hidup, pasti tidak ridho beliau kamu pisahkan dengan umatnya. Kamu mengkafir-kafirkan orang lain berdasar hadisnya Kanjeng Nabi. Itu artinya kan apa? Nabi kamu pisahkan dengan umatnya berdalil dawuhnya Nabi sendiri. Kebayang enggak kamu memisahkan Mbah Dowi dari santrinya berdasar dawuh Mbah Dowi sendiri?
diri. Semua nabi, semua kiai, semua wali itu asyadun nasi syafaqatan li ummatihim. Orang yang sangat sayang kepada umatnya. Tapi sekarang ada tren orang dianggap kafirnya dianggap kafir itu dipisahkan dari nabi justru oleh dawuh nabi sendiri. Kebayang enggak nabi kerso dipisahkan dari umatnya. Padahal nabi fi akhiri hayati ngendikan ummati. Bahkan yang maksiat saja kata Nabi masih ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Nanti jatah syafaat saya tak kasihkan umat-umatku yang amalnya tidak karu-karuan, kira-kira gitu terjemahnya. Jadi betapa cintanya Nabi kepada umatnya sampai yang ahlul ma'asi saja kata Nabi nanti mau saya syafaati. Karena Nabi gak mau terpisah dari umatnya. Sekarang banyak hadis sahih yang justru dipakai sebagai alat pemisah bainahu wa baina ummati, antara Nabi dan umat. Maka santri Al-Wahda ini harus kuat. Semua kita harus kuat. Semua kita harus kuat. Caranya gimana? Yang ngaji tadi, ngaji pakai guru. Sekarang alhamdulillah kan banyak gus-gus besar yang misalnya jenengan gak menangi Said Muhammad, ada Gus Naji, ada Gus Ro'ub, ada Gus Kamil, ada Ali Akhwas, gak menangi Habib Zain. Gus Zaki dulu lama ngaji Habib Zain, gak menangi Said Romdon Al-Buti, banyak santrinya di Indonesia itu luar biasa. Gak ada ulama top internasional yang sanatnya gak ada di Indonesia. Misalnya gak sempat ngaji Habib Umar, banyak orang yang ngaji Habib Umar. Keluarga besar Solo, keluarga besar pondok-pondok banyak ngaji Habib Umar. Jadi Indonesia itu gampang sekali ngakses sanat-sanat kelas dunia. Apalagi Musnidul Alam itu juga orang Indonesia, Syekh Muhammad bin Isa Al-Fadani. Jadi kalau orang Indonesia tidak pinter tuh kebangetan lah kira-kira seperti itu. Karena gampang sekali ngakses sanat-sanat itu. Tapi sanat ini pula yang mulai hilang dari pondok-pondok pesantren, jarang yang mau menekuni. Makanya saya ingin sekali bahwa sanat-sanat ini terus kita jaga. Karena setelah sanat ini terjaga, itu gampang sekali melogika kebenaran. Kayak saya berkali-kali bilang, masa orang kafir 70 tahun menjadi iman gara-gara la ilaha illallah, tapi kemudian kalimat yang sama menjadi kalimat kekafiran kalau kamu bacanya di kuburan. Jadi kalau orang NO tahlil itu kafir, jaluk kuburan. Itu kata Said Muhammad dulu kalau guyon masyhur itu. Mbok takoki sik, ndekne jaluk kuburan apa malah ndongakno kuburan? Padahal doanya kan malah Allahumma ighfir lahu wa'afi wa'fu anhu. Justru kuburan ini yang didoain, tapi mereka lihat dari jauh karena begini dikira kita minta kuburan, padahal hakikatnya kita mendoakan yang ada di kuburan. Ini secara teori penelitian sudah gagal. Wong neliti saja tidak mau, observasi saja nggak mau. Coba kalau mereka neliti, ternyata mendoakan yang ada di kuburan, bukan minta kuburan. Semua orang NU misalnya kalau ziarah doanya gimana? Allahumma ighfir li sayhina, Allahumma ighfir li ummina, Allahumma ighfir li abina. Itu minta kuburan apa mendoakan mayit yang ada di kuburan? Mendoakan. Tapi mereka menuduh kafir, katanya kita minta sama kuburan karena melihatnya dari jauh. Karena begini dilihat dari jauh, oh minta kuburan kan gitu. Ini secara penelitian kan sudah kacau. Dan makanya saya minta sekali tradisikan tahqiq dan sanad-sanad yang mudah kita dapat, semoga diakses, dimuasalah secara baik, disambung secara baik. Saya kira demikian karena ini Habib Anis Darawuh sesuai kontraknya. Kalau beliau Darawuh karena memang semuanya menunggu beliau. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan saya derek senang atas walimatul khitan ini karena ini ajang silaturahim, ajang sambung keluarga, baik keluarga secara nasab maupun keluarga secara sebab yaitu para santri dan para muhibbin. Nggih seneng ku penting, terus tiang ku kepengen maksiat, mergo kepengen seneng. Lan iki seneng lagi selawat luar biasa. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Kula badhe cerita. Coba. Kula badhe cerita tentang konstruksi pikiran. Terus di antara nazuman sing kula beta ketek santri-santri kula nggih nazumane Habib Syekh. Yeniku laula kaya zinatal wujudi. Ma toba aishi wala wujudi wala taronnam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi.
Terus sampean misalnya wong Islam niku paling seneng nggih ambek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seneng duit. Copet tuh nganti nyopet ya mergo seneng duit. Wong nganti nakal ya perkara seneng duit. Terus Kanjeng Nabi terus ngajari ben ana bedane wong soleh ambek wong dolim. Niku wong soleh kan seneng sujud, seneng pangeran. Mergi nak sampean misalnya kiai kok muni dhuwit iku penting. Niku ilmune padha mbek ilmune tiang-tiang nakal ditakoki dhuwit nggih muni penting. Tapi nak muni sujud iku penting, tahajud iku penting, nak mboten tiang soleh mboten saged. Tapi supaya orang asik dengan sujud niku dilatih. Wala taron nam tu fi sholati. Salat itu kudu indah, kudu nyaman. Sehingga kula bangga, seneng sangat kalian cerita sing masyhur mutawatir. Abaipun Habib Syekh niku kabundut pas sujud. Beliau sering kula nderekaken pengajian beliau ketika cerita abaipun dituntun Habib Abu Bakar As-Segaf kutub sing manggen teng Gresik. Betapa umat Islam niku banggane ke kalian sujud. Pergi wong nak mun sujud niku mlebu neraka ketok ora pantes. Misale ya ayyuhas sajid, he wong sing sujud, silahkan masuk neraka ketok kok gadok. Wong wis apa meneh sing kabundute napa? Sujud. Sehingga saking pentingnya sujud, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu niku ditusuk kalian Abu Lu'lu' al-Majusi. Niku pertama yang ditanyakan, yang bunuh saya siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Lha niku pertama komentari Sayyidina Umar napa? Alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud lillahi sajdatan yuhajuni biha yaumal qiyamah. Aku mbek sing mateni aku mesti mangkel, jenenge dipateni mesti mangkel. Kebenaran sing mateni ra tau sujud. Umpama tau sujud, aku masukno ndek nang bun neraka iku sungkan mbek pangeran. Piye-piye dekne wis berhak mlebu swarga mergo nate napa? Sujud. Jadi ribet nak musuh tiang padha Islam ini. Apa dipasutno nggih selawatan. Apa disenengi ngafir-ngafirno ya rada repot. Kafire dhewe ra dipikir. Ribet. Lah baru kayak ribet niku kula barang mboten ngambil sikap. Jadi kalau termasuk kiai sing mboten jelas. Tapi ora jelas niku kalih, ana ora jelas mergo bodoh. Ana ora jelas mergo kakean ngaji. Sepiye-piye sifat Allah Ta'ala yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu napa? Mayasa. Ngene iku wilayah pangeran. Wis monggo nek pangeran nyepuro nggih monggo, mboten nggih monggo. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ngadepi umate sing macem-macem niku suwengi. Niku yurad ditu hadil ayah. Niku bulan bali ayat iki. In tu'adzibhum fa innahum ibad. Jenengan siksa gini ku kawulane jenengan wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi ada wilayah-wilayah yang banyak orang alim itu tidak ngambil sikap. Itu bukan karena enggak tegas. Itu wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih wau. Ape darani mesti salah ya salah tenan wong kok penggaweane ngorek salah wong. Ya salah tenan wong rasane ya dosa tenan. Apa darane mesti dosa, ngono iku bar yo maca kafaratul majlis. Bar yo ndonga Rabbi firli wali walidayya wali jamil mukminina wal mukminat. Lah kita ndak pernah tahu sing ditampa iku dongane apa hasute ora pernah ngerti. Nggih mumpun wis mendel mawon ngadepi macem-macem. Terus baru kaya ngaji kita niku ngertos napa sing dadi sifate Allah Subhanahu wa taala. Lane baru kaya ngaji niku logika sing dibangun kados para sahabat sedanten. Termasuk oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali nanti ditanggleti kalian tiang. Ya Amirul Mukminin, kalau Allah menciptakan saya dalam keadaan salah, kemudian Allah menyiksa saya, apa Allah itu zalim? Ketika tanya maknane la yusalu amma yafalu wa hum yusalu. Jawab Sayyidina Ali ku pinter. Kalau Allah mengambil hakmu itu Allah zalim. Lah kowe ngarepe Allah apa dhe hak wong kabeh wae Allah. Gempur nak ngonten pinter jenengan. Jadi terus kalau Allah memakai hakmu itu baru Allah bisa dikatakan dolim. Semua memiliknya. Dolimnya di mana? Wong kabeh ku intike Allah. Terus wonten wilayah-wilayah sing ngadepi akhir zaman kula suwun apapun salah paham orang lain kita berusaha untuk legowo. Di antara kewaliannya Abu Hanifah itu terkenal beliau ngendikan Allahumma man daqa bina sadruh fasadruna ittasa'alah. Kalau ada orang tidak bisa memahami saya, maka dada saya luas untuk memahami orang banyak. Kula riyen sering musyawarah kalian Pak Ahmad Asnawi teng Sarang, sami-sami ngaji teng Mbah Mun. Ya kadang-kadang nggih nak diskusi kiai-kiai nggih lucu. Kiai gede nak diundang ulanggar cilik iku apik teko ta ora? Apik teko ben ketok kiai tawaduk diundang kiai cilik teko.
Tapi kadang sing muni haram ya jatah iki cilik kok dimbat. Iku mung jenenge istihad tuh mirip-mirip kaya iya kaya ora. Wong jenenge napa? Istihad. Mulane nggih angel istihad nih, wilayah yang memang ada midanul istihad. Mulane masyhur Abu Hanifah niku nak debat. Niku riyen dekne gawe syariat kiai wong soleh kudu sugih. Ajaran niku diterapkan ning Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dadi beliau gak ada mazhab nak ngitung dhuwit ning ruang tamu, Bek. Dadi nak ngitung dhuwit kiai kesunatane ning ruang tamu. Iku apa ora pamer? Ora ben santri ra kepikiran nyalami templek kiai ini. Mergo kiai ini duwe wis akeh. Iku yo masuk akal. Nah, tapi nak teng Jawa kan koyo sombong, wong dhuwit kok diketok. Ketokno. Lah tapi nek diketok-ketokno kiai ini dhuwite sak miliar ning bank, santrine jek mikir nasibit salam templek 50.000 kan yo sakit. Dhuwit 50.000 dhuwit induk, dhuwit nyawa. Disalamno templek mbek wong sing dhuwit luwian. Kan yo ribet. Nah semenjak niku Imam Syafi'i udah dipinter, tambah pinter. Ketika setelah ngaji Imam Malik kan ngaji Muhammad bin Hasan sinten Asy-Syaibani terus dilatih ilmu ingkang naminipun usul napa? Fikih. Akhirnya ketemu betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku yuhibbul masakin, sangat mencintai tiang miskin. Tapi akrabe kalian Abu Bakar niku tiang sugih. Sayyidina Utsman gitu tiang sugih. Mergo disalami templek wong melarat itu ribet. Misalnya kula salami templek wali murid melarat 50.000 Pak. Iku nak duit jatah belanja terus hukumnya piye? Nak disalam templek uang 1 juta iku duit luwian. Sampean niki duit jatah susune anake disalamno templek. Sampean kira-kira rodok dolim mau setengah dolim. Ditolak iku oleh wong melarat kok ditolak koyo sombong. Ditampa iku duit nyawa. Nah, mulane sampean ana kiai kancan ana sugih ya aja suudzon. Gremeng sithik-sithik lah tapi aja suudzon. Niku yo ana ilmu. Waktu itu kalau cerita ilmu mawar, betul cerita ilmu mawar. Terus kita akhirnya tahu kenapa Rasulullah menerima harta sumbanganipun Abu Bakar radhiyallahu anhu saking Sidina Utsman. Tapi Nabi juga nerima dari orang-orang miskin sebagai bukti mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku namine istihad. Nggih kata wali wis ditakoki, kena ning swarga ben roh pangeran gak aja. Lho kena opo? Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Ben pangeran tetap terhormat. Wong sak aku wae kok roh pangeran. Gampangane iku aber-aberi. Nggih banyak sahabat sekali kowe roh wajah Kanjeng Nabi gak roh. Tapi sampeyan sahabat saking haibahe Kanjeng Nabi, saking takzim kune Kanjeng Nabi, aku ora tau delok wajah Kanjeng nggih kathah. Tapi ora krana benci, krana takzim. Nggih kathah sing delok detail. Wong delok wajah Nabi ku ibadah sing luar biasa. Terus niki cerita-cerita istihad sing akhirnya Islam sampai sebegini besar niku barokah napa? Istihad. Nggih wonten kiai sing model kados kula macak Jawa ben sing maca selawatan niku keturunan putih maca selawatan, keturunan ireng maca selawatan. Nek selawatan keturunan putih tok mesti sing ireng ora tau selawatan kan ya ribet. Tapi barokah berbagai jenis maca selawat akhirnya sing keturunan putih selawatan, sing keturunan ireng selawatan, sing salat sregep ya selawatan, sing rapati salat ya selawatan. Wong ape musuhi ku Nabi ku bingung. Sing ra salat wae seneng apa meneh sing salat. Ya baru kayak seneng Nabi ya kapan-kapan salat, aja seneng Nabi kok terus ora. Tapi kan jumlahnya menjadi masif, menjadi besar. Mulane dawuh Mbah Mun sering dawuh teng kula, aja geman meni Islam KTP, dosa kok meni Islam KTP. Baru kayak wong Islam PD iku mergo jumlahe mayoritas. Iku kudu gelem ra gelem ngitung Islam napa? KTP. Nah gak dihitung kita minoritas. Misalnya ngitung Islam sing sholat tok, sing sregep tok, sing ra tau maksiat tok. Itu jumlahnya 0, sekian persen. Ruwet. Terus kula cerita niki cerita sing ringan-ringan. Terakhir wow pancen penting nih wayahe mangan nggih Islam sing gampang. Kula setuju mek Habib saya, wae Islam wis mangan bareng wis pokoke. Wong Nabi nate takut ayat Islam yo khairon ya Rasulullah. Jawabe kitamut. To ambo ke Islam wis mangan-mangan. Kula nggih nate mikir. Orang sepinter Rasulullah kok jawab Islam terima itamu tu'am. Sausé kula pikir dia masuk akal. Ana kiai soleh. Nek ana wong dolan ra tau dikeki mangan. Ana wong fasik lomo men ngekeki mangan. Kira-kira cah nom-nom yo ngetemi ning wong ra saleh iku. Dadi itamu tu'am solusi, ben wong saleh iku menarik. Misalnya Nabi dawuh tasaddaqu wala bital qati wajin. Sing saleh merengut terus, sing ra saleh senyum. Akhire komunitasnya akeh sing mboten saleh. Iki kados nasibe sampean mbek bojo.
Neng omah ngopi wonge merengut, neng warung kopi senyum. Ya akhirnya langsung paham. Paham lho. Les pokoknya kira-kira ngoten. Jadi tasaddaku wala vital qati wajib itu solusi supaya Islam itu menarik. Pokoknya bener Habib saya. Pokoknya acara sholawatan ini 9:30 mandu. Ya, mangan. Dia Mas Fatah guys. Pokoknya ini acaranya mangan. Sampai ada pokoknya mulai untuk dongo, nak tepak ya untuk berkat. Angsal. Dengan kali closing dere. Dengan kali closing dere. Yes. Nggih ngoten mawon nggih, pokoke sing seneng kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika napa falyafrahu. Wis pokoke sing seneng wala nabusyra bi sa'din mustamirin laisa yanfat haitsu utina atoan jama'al fakhral. Afal kita iku seneng duwe nabi sing luar biasa. Pokoke dawe Sahibul Burdah lama da'awa da'ina li taati bi akramir rusli kunna akramal umami. Kalau nabi ini nabi ketua, umatnya ya umat ketua. Terus pokoknya tiga gampang ya kalau suwun Islam dikelola secara seneng. Piye-piye nganti wong maksiat berpaling pada yang lain mergo kurang nopo seneng. Lalu Nabi ngendikan wa qurratu aini fis salat. Arifna ya Bilal. Nabi nak sumpek ilinge ku salat. Jadi salat kudu asyik, kudu enjen. Nak asiknya kudu cepet lah, sementing asyik. Ibnu Abbas nak salat cepet. Ditakoki kenapa engkau kok salate cepet? Ubadiru wasa isa syaitan. Setan toto penoto aku, ape godo aku jebule salatku wis bar. Madhab ngono iku ya ono wong. Yo rada ruwet, madhab kula rada ruwet tapi duwe dalil. Ya macam lho Nabi niku nate Mu'ad bin Jabal itu salat suwi. Makmume gremeng mergo ape ngurusi sapine. Bareng lapor Nabi sing dibenero sing gremeng. Mboten sing macane suwi, ya yes, pokoknya bangsa kula nu ngriwatno sing ngoten-ngoten sing gampang-gampang. Cocok. Terus wonten iku seneng salat ku mboten prop. Mboten apa prop? Nabi nate sujud. Niku ditumpaki Sayyid Hasan, Sayyid Husain. Niku dibarno suwi. Mboten nyentak. Putune Nabi orang salat kok digodolanan mboten. Andai kan Nabi nyentak Sayyid Hasan, Sayyid Husain, maka salat dianggap problem. Gara-gara mbah salat aku disentak. Jika salat problem bagi anak, Nabi mendel. Sehingga kita harus melatih sholat itu nggak boleh jadi problem bagi keluarga kita, bagi anak kita, bagi komunitas kita. Sehingga wong ape makmum ora wedi. Nah misalnya karena di waktu mau 5 menit, sing imami Baqarah, waduh, bar. Tapi nak sing imami main kulhu kan, paling kulhu. Imam bangsa ngene iki mesti kulhu. Lho ngoten hadise nggih kathah, wonten imam main kulhu, Mam. Akhirnya makmum matur, ya Rasulullah niku nak ngimami main kulhu mawon. Ditakoki ben Nabi, kenapa kowe maca kulhu terus? Mergo niku sifatur rahman niku namung nerangno Allah, mboten nerangno politik, mboten nerangno dhuwit, mboten nerangno kepentingan pribadi. Kabeh namung nerangno Allah. Aku bar dikandani Jibril dawuh Allah seneng kowe mergo kowe seneng kulhu. Ya hadise wong Jawa sing bangsa ngono-ngono iku wae wis ngono. Mboten iki pancen makom kula makom ngoten, nek wonten makom sing luwih sempurna maca surat Qaf nak Jumat, maca surat Munafikun nggih monggo. Niku sadhuwure kula kan. Sing ngomong ampun kula, mungkin nak sing ngomong kula mungkin sampean komplain ribet. Kula ndek kanca latihan ngiyai iki. Salat Id khutbah cerita. Wong sing poso Ramadan summa atba'ahu sitan min Syawal, faka annama somat dahra napa kula. Bareng tanggal 2 kancane dolan ndekne rokokan. Ana wong tuwek wis poso. Ah semane mbah aku wis kadung poso jebule jenengan gak poso. Semenjak iku ndekne kuwapok dalil summa atba'ahu sitan min Syawal, mergo tanggal 2 wonten wong sepuh lugu poso. Jebule kiai sing dalil wau ora poso. Bar kejadian ini langsung sowan teng kula pas nek dolan. Wis Gus jogeman dalil perkara sing ra iso nglakoni. Mulane kula dalil nggih sing ringan-ringan. Ape dalil sing berat-berat jebule mboten saged napa? Ngapa? Tapi saya pastikan Islam niku gampang. Wong pangeran takok Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa, sa kowe rene iku nggawa apa?" Betul tongkat Gusti. Lah mbok nggo apa? Nggih, tinggi macam-macam atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wal yafiya ma'rifun apa? Ukhra. Dadi ringan. Niku pangeran. Pangeran Rabbul Alamin ngendikan mbek kalimu. Ngene ku Nabi Musa ngendikane nggih ringan-ringan. Mboten kok sakit dadi nabi ku reputasimu piye? Sing wis Islam piro? Yo sakit. Ketemu pangeran sing dredeg malah ditakoki. Misalnya kula ketemu Habib Sesowan terus takoki, "Gus dadi kiai sing wis mbok alimno piro?" Nggih pusing kula. Nek ditakoki rembang wae apa? Kan gampang jawab.
waya terasi beb. Kan ringan. Tis, lo coba pangeran namun takok wama tilka biyaminika ya Musa. Kanjeng Nabi nak ketemu Umar dulure Anas. Ya Umar, ma fa'alan nughair. Umar gak ada manuk, duka manuk nopo lah diterjemah nopo lah, teman terjemah bedet ya ngomong kok ning Arab ora ono bedet malah tukaran tok ribet. Tapi berhubung cacile takok ya Umar, ma fa'alan makna nasibe manuk piye wingi lara saiki piye. Geringan. Sehingga kata soal Habib Syekh cerita sing penting kok setengah 10 wis mangan niku mboten guyon. Mergo Nabi nate yang ketik ayul islami khairun ya Rasulullah itamut to amfala katahamal aqobah wa ma adraka apa mal aqobah fakku raqabah au itamun fi yaumin dimasuba. Jadi solusi Islam kok umumnya wong. Umumnya mangan-mangan ya mangan-mangan, umumnya ngopi-ngopi. Sehingga Islam ini tidak problem bagi publik. Ya Islam ini enggak boleh jadi problem bagi napa? Publik. Umumnya wong seneng selawatan ya selawatan. Ya sing rame sing gambyak ojo mbok hayati terus nangis. Malah wong bingung mikir utang ta apa. Kan kok ketoke ora pantes nak sampean nangis eling Kanjeng Nabi ketoke ora pantes. Terus pokoke seneng ngoten. Wes niki sampean setuju apa mboten pokoke terserah niki pokoke sementing seneng. Mugi-mugi barokah Habib Syekh tambah hari tambah napa? Seneng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.